Hai. Halo, selamat malam Mbak Endah. Apa kabar? Episode keberapa ini sudah? Wah, ini sudah ke 100 enggak belum? Ya, belum. Ke 21. Jumpa lagi di Matius Talk. Sudah 21. 21 episode. Apakah sudah semua menonton 21? Iya, seluruhnya? apalagi yang kemarin 20 edisi spesial di spesial. mobil gitu. Mbak Endah nggak ikut kemarin karena selalu sibuk. Sengaja nggak diundang memang. Oh, gitu ya? Nggak muat mobilnya. Iya. Iya. Nah, Ini tuh selalu banyak, bukan selalu. Paroki kita tuh kedatangan orang-orang baru banyak, ya kan. Nah, banyak tamu-tamu, bukan tamu sekarang harus stay di sini, sini. kan? Dan tokoh yang satu ini Favorit. saya dengar ya ini favorit dan saya dengar kemarin di salah satu misa dia promo supaya umat nonton Matius Talk. Itu Komsos sudah capek-capek bikin podcast nggak ditonton gitu. Padahal dia belum datang ke sini. Nah, sekarang kita undang. Langsung kita undang ke sini. Nanti kita lihat berapa jumlahnya yang masuk. Mestinya pasti akan menjadi besar. Iya dong. Karena beliau kan linknya juga banyak. Betul. Kan? Sampai nggak naik, kita undang lagi. Kita undang lagi nanti. Pokoknya sampai bener-bener penontonnya itu mencapai 1.000 sekian, gitu kan? Dan orangnya asik banget, ya kan? Yang udah pernah, rame, udah pernah misa dengan beliau pasti. Dan energinya itu luar biasa. Energinya meluap-meluap. Dia masih muda seperti saya. Oh enggak deh, tuan diri. Nggak jauh lah dari situ. Iya makanya. Nggak, maksudnya lebih muda saya. tetap nggak mau menolak tua. Iya, kadang kan panggilannya beliau kan sudah, ya kan, namanya panggilannya kan beda. Kalau saya kan tetap Kak. Ya, mau saya juga nggak boleh pokoknya panggil Om. Oke lah, langsung saja kita panggil siapakah dia. Mari kita panggilkan. Yeay. Paulus Yohanes Darmawan Adarius SX. Dengan Romo Ada, Jangan sampai Romo Darmawan. Oh ya. Kalau disingkat jadi Modar. Oh, Modar. Ya. Kan Romo itu kan disingkatnya mau aja, jadi Modar gitu. Jadi Romo Wawan paling dia dipanggil kan Romowan gitu kan. Agak sopan lah ya. Iya. Ada Motat, ada Mowan, ada Roti. Ada Roger, iya. Romo, selamat datang di Matius Talk, di podcast kita episode 21 akhirnya. Akhirnya setelah promosikan podcast kita, akhirnya dipanggil. Terima kasih ya Romo, dipromosikan. Langsung saya begitu mendengar itu langsung, wah itu langsung diundang gitu. Walaupun tidak berpengaruh banyak ya, Mo. Kita berusaha ya. Ya, kita betul. Berusaha. Karena usaha Komsos kan mencoba menjadi corong paroki, di mana kita mencoba menyuarakan apa yang menjadi usaha peluang pastoral. Jadi saya sangat bangga, kagum kerja keras kalian. Makanya waktu itu ketika dengar informasi, saya pikir saya tidak merasa bersalah dan berdosa kalau menggunakan kesempatan untuk mengajak umat Allah terlibat. Tapi ternyata masih membutuhkan waktu. Iya. Nggak apa-apa, Mo. Bisa berikutnya kita coba ya. Ya, Mo. Terima kasih Romo. Tapi seperti yang meningkat kok. Kadek bilang ya. Ya. Lihat angkanya, yang penting kalian tetap continue. Nah, Romo ini nanti kalau misalnya Romo kunjungan atau ditanya orang Romo dulu di mana ininya. Nah, seperti Romo Tatno waktu itu jawabnya. Silakan nonton podcast saya gitu. Yeah. Saya Romo Wawan.
Ya sisanya silakan nonton podcast. Nah, makanya itu podcastnya Romo Tatno paling tinggi mau viewersnya. Oh iya betul ya. Iya. Jadi juga strategi paling baik daripada banyak ngomong, silakan tonton. Iya begitu. Romo sekali cerita kan sudah lengkap tuh langsung. Iya benar. Romo, wah ini di Palembang mau ya, Saverius. Betul. Dulu ini saya di situ mau bertugas. Papa saya, tapi dulu sih tahun 70-an. 70-an. Tapi Romo kan lama ya di Taiwan lama ya, Mo? Di- Sekarang coba dong perkenalan pakai bahasa. Oh, iya. Nah, Pakai bahasa apa? Palembang. bukan lah. Pakai bahasa kemarin kayaknya ngobrol sama siapa ya, Mo? Yang waktu pakai bahasa Mandarin atau apa Mandarin. sih? Bahasa apa sih, Mo? Gak tau, aku Iya, gak tau. iya. Ya karena sebelum kembali ke tanah air, saya dulu 10 tahun sempat berkarya di Cina Daratan dan di Taiwan selama 10 tahun. Jadi memang banyak orang tanya, oh kalau gitu bisa Mandarin, mau bisa lah dikit-dikit saya bilang. Ya nggak mungkin lah Romo, masa 10 tahun di Taiwan dan di Cina tidak bisa Mandarin, bisa lah saya bilang. Tapi setidak-tidaknya bagi saya yang terpenting itu bahasa itu sarana yang kita gunakan untuk bermisi untuk berkomunikasi, menyampaikan ide, gagasan, tapi dalam konteks kita tentu membawa kabar gembira, membawa harapan kepada orang lain. Maka ya dengan Mandarin yang saya selalu bilang semua bahasa punya tantangan dan kesulitannya masing-masing. Di konteks Mandarin dengan 2 syarat saya bilang, muka tembok dan kulit badak. Jangan malu dan takut, hantam saja itu ya. Itu dia. Oke. Karena kemarin ada yang habis ulang tahun perkawinan, Ngajak ngomong Mandarin bisa. Ini ada lagi kan, ada pernah di USA juga ya Mo ya, Ya. ajak ngomong bahasa Inggris juga pasti bisa, ya kan? Tetap dengan prinsip prinsip sama. Romo Saverian pinter-pinter dong ya. Ya kita Paling mencoba, tidak kita bisa. mencoba. Tapi kan seperti kata Bapak Suci, tidak peduli berapa bahasa kita kuasai dan pahami, yang penting perlu grammar cinta kasih. Nah, bahasa boleh banyak, tapi grammar cinta kasih yang lebih penting itu. Jadi dengan bahasa cinta kasih, kita harapannya bisa berkomunikasi dengan siapapun dalam konteks apapun. Jadi ketika ada grammar cinta kasih yang kita kuasai, sedikit Rusia, sedikit Mandarin, sedikit Inggris, sedikit Spanyol, sedikit Prancis. Wah. Oke, dengan adanya grammar cinta kasih. Asal ada cinta kasih di sana, kita bisa berkomunikasi menembus batas. Wah, Bentar, Mo. Berarti Rusia juga kuasai bisa. berapa bahasa tuh, Mo? Enggak, saya hanya saya sebut aja dong. Saya cuma tahu 1-2 kata itu saya cukup. Saya cukup dengan 2-3 bahasa saja, tidak mau banyak-banyak nanti meledak dengan begitu banyak bahasa ya. Tapi Rusia bisa mau dikit. Tidak, Rusia Enggak. tidak. Itali Dikirain. karena kebetulan kita di Saverian mau tidak mau dipersiapkan sempat belajar dengan beberapa teman dari Meksiko juga beberapa kata Spanyol, hanya itu saja. Tentu kata-kata Perancis karena di kongregasi juga ada pastor kita yang datang dari negara berbahasa Perancis, jadi 1-2 kata, tapi hanya 1-2 kata saja. Oh, oke. Tidak begitu banyak ya. Hanya yang jelas ya Inggris, Indonesia dan Mandarin sedikit, tidak itulah. Oh, Dan Mandarin. enggak itu ya cukup. Mandarin saya bisa mau. Ya. Cente-centehan ini. Wah,这个是一首歌，真的吗？真的觉得很爱你，这个是重要词ya. Nah itu aja yang penting. Ya. Yang lain nggak penting. Aku sungguh-sungguh mencintaimu tuh, cinta ini. Betul, itu penting. Kayak Anda mabuk ini, ngomong apa tuh orang ini katanya. Biasa. Pusing. Buat cewek-cewek yang cakep-cakep dah Iya, iya. bilang Nah, itu aja. teman-teman tolong dihafalkan yang itu aja. Ya. 我真的爱你，这个重要是。Iya. Iya, lahir di Palembang. Wong Kito Galo nih. Wong Kito Galo, selalu ketemu orang. Lah di Palembang Romo, ya Wong Kito Galo. Kito Ya, Galo. bisa di Palembang. Hampir 20 tahun hidup saya habiskan di Palembang. Di Palembang ya. Ya. Oh, berapa bersaudara? Dulu jadi sekarang itu tinggal saya anak pertama dari 2 bersaudara. Saya tinggal punya 1 adik laki-laki. Tapi dulu saya pernah punya seorang adik perempuan. Tapi sayang Tuhan punya rencana lain. Menjelang usia 5 tahun dirinya, Tuhan manggil dia pulang. Jadi praktis tinggal saya dengan adik saya hanya berdua. Tapi dulu saya pernah punya adik kecil ya. yang paling kecil, Ragil, perempuan. Tapi menjelang usia 5 tahun dia berpulang. Maka sekarang orang tanya, Romo bersaudara, yang masih hidup 2, tapi dulu saya pernah punya adik perempuan kecil, tapi menjelang 5 tahun karena situasi sakit. Dan dengan kacamata iman kita bisa lihat itu bagaimana cara Tuhan memanggil kami pada kekristenan. Dia dipanggil pulang menjelang usia 5 tahun di tahun 84. Itu yang membuat ya kami menjadi Katolik.
Itu akan jadi satu babak lain. Satu babak lain untuk cerita ya itu. Tapi sekarang kami praktis singkat jawaban itu, saya hanya 2 bersaudara. Saya anak pertama dan adik laki-laki saya yang sudah berkeluarga dengan 2 anak juga. Wow. Oke, ya. Oke. Oh, berarti sebelumnya bukan Katolik? Tidak. Oh, gitu. Jadi sebetulnya keluarga kami itu kami itu jadi waktu saya lahir dan besar itu kami masih waktu itu kan karena sistem penamaan pelabelan agama di tanah air kan hanya 5 agama. Ya, jadi betul. waktu itu kan dalam situasi sebetulnya setelah saya berkarya di Taiwan saya tahu sebetulnya itu bukan masuk Konghucu, bukan Buddha, tapi lebih ke agama tradisional, agama Taois di mana yang Chinese keturunan itu kan pergi ke kelenteng menyembah dewa-dewi yang sebetulnya tidak bisa dan tidak dapat dikategorikan sebagai agama Buddha. Tapi waktu itu di tanah air kan hanya dicap Buddha. Ya. Nah, Oh, ya, jadi betul. sebenarnya waktu Dimasukkan kecil sini ya. dimasukkan ke sana, tapi kami harus ke kelenteng berdoa dan menyembah dengan dewa-dewi sampai singkat cerita adik saya meninggal. Nah, meninggalnya adik saya waktu itu kebetulan kita semua di Palembang, sementara kerabat saudara-saudari itu sebagian besar tinggal di daerah sini di Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi dan segala macam. Jadi situasi waktu itu suasana duka. Nah, yang menarik adalah di suasana duka waktu itu saat adik saya buat papa dan mama saya tuh anak yang mereka sayangi, anak bungsu meninggal dalam situasi malang, sedih, berduka, putus asa dan 1001 macam suasana negatif dalam hati. Tetangga yang kebetulan notabene Katolik itu menunjukkan simpati mereka. Jadi simpati itu yang mereka tunjukkan dengan memberikan peneguhan, berkunjung, bahkan mereka menawarkan, bolehkah kami mendoakan anakmu yang berpulang ini, tapi dengan cara kami. Kita pikir ada orang yang berdoa, kenapa tidak gitu kan? Yeah. Jadi diterima. Nah, tapi dari situ mungkin cara Tuhan memakai para tetangga ini yang datang mendoakan, memberikan peneguhan sehingga kayaknya kok langsung klik ya, ini sepertinya yang menarik dari orang Katolik itu punya kepedulian, kepekaan untuk mendampingi dan meneguhkan orang yang sedang kehilangan dan berduka. Gara-gara peristiwa itu mungkin atau cara Tuhan bagaimanapun, makanya saya bilang tadi adik saya itu punya peran penting dalam kehidupan iman kami. Tak lama setelah dia berpulang, dikuburkan, beberapa bulan kemudian kita mulai start katekumen, setahun kemudian dibaptis menjadi Katolik. Jadi satu keluarga. Jadi mulanya itu makanya saya bilang saya tidak Katolik karena waktu saya lahir kami masih ke kelenteng. Dan saya masih punya rekaman memori masa kecil harus ke kelenteng, ngelihat lilin yang segede-gede gaban, bakar persembahan sana sini. Ya itu pengalaman masa kecil saya. Sebuah pilihan yang akhirnya kita melihat bahwa ada yang menarik dari agama baru ini, maka kita switch, pindah dan ya ternyata cara Tuhan yang akhirnya menghantar saya sekarang menjadi imam. Luar biasa. Ya, itu dia. Luar biasa. Ya. Kita Berarti dapat itu tahu. adiknya Romo itu malaikat yang diutus Iya. ke bumi. Itu yang setelah perjalanan di seminari saya refleksikan dan setelah hampir 10 tahun lebih waktu suatu saat ada momen bisa sharing dengan mama, waktu itu saya ceritakan itu. Saya bilang, sekarang kita berpikir balik, kita flashback. Seandainya waktu itu. Nama adik saya itu Diana. Dia masih hidup. Mungkinkah kita menjadi Katolik? Mungkin. Tapi caranya mungkin berbeda. Tapi dengan cara ini memang cara yang perih, cara yang sedih, Menyakitkan, ya. cara yang menyakitkan. Atau kalau saya suka kutip itu dari Katekismus Gereja Katolik catatan 313, Thomas Morus sebelum meninggal dia buat surat dan dibilang sama putrinya, tidak ada sesuatu pun yang terjadi yang tidak dikehendaki Tuhan. Tetapi kalau itu dikehendaki Tuhan, meskipun itu pahit, itu yang terbaik buat kita. Jadi kalau peristiwa itu terjadi, walaupun itu pahit, tapi kalau Tuhan kehendaki terjadi, itu yang terbaik buat kita. Nah, saya memaknainya itu. Jadi kehilangan adik, bagi mama itu anak yang dia sangat sayangi dan cintai, tapi harus hilang dan diambil kembali. Seperti yang Fendi bilang tadi, saya bilangin, itu malaikat Tuhan. Atau cara Tuhan mempergunakan dia untuk membuat kita dekat padanya dan akhirnya sampai pada keputusan mengikuti Yesus. Nah, pengalaman itulah yang saya pikir, ini pengalaman yang pahit, tapi karena itu yang Fendi bilang tadi, itu mungkin malaikat yang Tuhan siapkan ya. Yeah. Lewat dia kita bertemu dengan saudara-saudari seiman yang peka dan peduli, datang mengunjungi, memberikan peneguhan, sehingga tak lama setelah dia berpulang, kita memulai katekumen dan setahun kemudian menjadi Katolik. Lewat peristiwa itu. Itulah. Wah.
Jadi memang kekuatan kalau kita ya balik lagi ke kepedulian ya, kepedulian yang ternyata ya kalau dibilang sekarang lingkungan gitu ya, lingkungan betapa cukup kuatnya kekuatan lingkungan untuk bisa menjadikan kita itu semacam apa ya, pewarta walaupun tidak secara langsung ke lingkungan di luar Katolik sebenarnya. Ya. Ya kan? Tadi yang Romo bilang itu tadi menjadi Katolik itu kamu sudah ya itu tadi mewartakan belum dengan cara-cara itu tadi kan, ikut mendoakan, ikut hal-hal yang sesederhana itu, lalu membantu. Nah, kita sebagai orang Katolik sudah melakukan itu belum? Tanpa disadari sebenarnya tidak ada niat mungkin ya. Betul ya. Tetangga itu tidak ada niat kan, untuk menarik atau apa, kan dia hanya simpati. Itu mau yang kadang-kadang orang luar itu, ini cerita aja ya, karena di salah satu tempat di Jakarta itu ada dari gereja tetangga yang caranya itu kurang sih jadi membagi-bagikan barang, tapi ada pamrihnya. Kamu harus bukakan pintu supaya saya bisa penginjilan di rumahmu. Nah itu yang kadang membuat orang warga sekitar itu menjadi kesel, jadi marah gitu loh. Nah mereka kan nggak tahu bahwa ada Katolik, ada yang lain gitu. Nah mereka memandang satu Kristen, lalu memandang semuanya sama. Itu yang kadang-kadang agak merusak gitu kan. Padahal kalau di Katolik kami nggak pernah begitu gitu kan. Cuman orang yang nggak tahu. Bagus. Wah, saya masih punya itu masih punya nenek di Batu Raja. Batu Raja. Oke. Batu Raja ya. Nggak tahu sekarang jujur setelah meninggalkan Palembang tahun 96 sempat beberapa kali libur, tapi Jakarta Palembang Batu Raja itu sekarang hampir 2 jam 2,5 jam kali ya perjalanan masih di Batu Raja ya. Iya. Orang tua masih ada di sana? Sekarang sudah nggak ada. Palembang hanya menjadi bagian dari masa lalu kehidupan saya, meninggalkan banyak kenangan manis, perjalanan panggilan tumbuh di sana. Tapi 2001 setelah bapak pensiun, akhirnya melihat karena semua saudara dan kerabat ada di sekitar Jabodetabek, tentu rasanya jadi kan orang bercanda ya. Setelah pensiun saya mau pulang kampung. Nah, cuman resikonya papa dan mama saya setelah pensiun pulang kampungnya kemana? Ke Jabodetabek. Orang bilang belagu banget sih mau. Bukan belagu, realistis. Jadi bokap nyokap itu setelah pensiun memilih untuk pulang kampungnya ke Jabodetabek. Jadi sejak 2001 mereka pulang tinggal di daerah sekarang di Tangerang sana. Jadi masuk teritori paroki HSPMTB Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda yang bedanya sekarang saya bercanda dan juga kadang-kadang teman-teman bilang, "Loh, Wan, lu sekarang kan pulang kampung lu berarti karya lu." Beda, kenapa? Nyokap gua di Tangerang Utara, gua di Tangerang Selatan. Iya. Beda kota antara utara dan selatan, ini sama-sama di Tangerang ya betul. Gitu. Jadi sejak 2001 ya praktis hilang, terkooptasi lah. Saya tercabut dari akar, dipindahkan dari Palembang kembali ke keluarga besar nggak ada mau di sana? Nggak ada. Jadi memang makanya itu menjadi alasan kenapa akhirnya papa dan mama memilih kembali, karena memang praktis. Papa itu 5 bersaudara. Papa anak ketiga dari 5 bersaudara, semua laki-laki. Mereka semua satu di Mester kemarin, satu di Muara Karang, 2 di Bekasi. Mama itu 4 bersaudara. Adik-adiknya sekarang mama dengan 2 adiknya ada di Tangerang, terus satu lagi adiknya di Bogor. Jadi memang hampir semua saudara kita di sini, memang teritori di sini. Jadi memang ketika memutuskan pulang kampung, saya bilang sama teman-teman di seminari, kok bukan belagu, emang gue pulang kampung gue kemana? Ke Tangerang. Wah, sombong banget. Memang betul itu ya, karena kenyataan orang tua akhirnya memilih untuk kembali ke sini karena kerabat saudara hampir sebagian besar ada di teritori Jabodetabek ya. Adik juga di sini. Ada juga di sini, tinggal tidak jauh dengan dari mama sama-sama di Tangerang. Bedanya paroki tetangga. Adik di paroki Gregorius Kota Bumi. Adik di paroki Kota Bumi, mama di sini, terus saya bilang, "Iya, mereka Tangerang Utara, saya Tangerang Selatan lah." Satu di kanan. Iya, satu dekanat. Betul, satu dekanat. Satu dekanat. Iya. Nah, Romo kesini menggantikan Romo Harno. Betul. Romo Harno. Sebelumnya di mana, Mo?
Saya jadi praktis saya 10 tahun memang hidup saya kan di Taiwan dan di Cina. Mungkin yang menjadi latar belakang lantas dari sejak 2000. Jadi kan tabisan saya di paroki kita ini, di paroki Bintaro tahun 2007. Saat tahun 2007 tabisan. Kita belum lahir jadi nggak. Iya. Maksudnya belum lahir di gereja. Belum lahir di gereja, belum lahir di Komsos waktu itu ya. Sudah di gereja tapi belum lahir di Komsos. Nah, 2007 dulu tabisan di sini. Nah, tapi menunggu lama beberapa bulan proses sebelum akhirnya dapat visa terbang ke Taiwan. Dari 2008 awal sampai 2018 hidup saya di Taiwan dan di Cina. Nah, tapi sebelum berakhir hidup saya di Cina awal 2018 itu, jadi di akhir 2016 itu sampai awal 2018 saya bersama rekan Romo yang juga sekarang pulang tugas di Indo, Romo Regino Santoso, itu kita mencoba berpikir untuk mencari peluang karya baru di wilayah Cina Selatan, di sebuah panti anak berkebutuhan khusus, yatim piatu dan panti jompo. Jadi memang pendiri plus direktur institusi ini, lembaga ini mencoba menampung yang memang panjang ceritanya tapi kita summary lagi aja. Akhirnya dia buka panti ini dan di sana dilayani oleh awam-awam selibat. Awam-awam yang notabene para ibu-ibu yang selibat. Jadi ketika ada bukaan peluang untuk melayani di sana, pimpinan kita plus Romo Regino berpikir, oh ini peluang bagus, kenapa kita nggak kita coba? Nah, Romo Regino saya temani, kita akhirnya bersama di sana. Jadi sejak akhir 2016 sampai awal 2018 kita melayanilah di sana. Sayangnya Romo Ino karena kesulitan visa harus kembali lebih awal hanya 6 bulan. Saya 6 bulan sisanya sendiri di sana dan saya mencintai pelayanan tersebut. Saya melayani anak-anak berkebutuhan khusus yang dari mulanya harus berjuang keras bagaimana memahami mereka, melatih mereka dan segala macam. Saya jatuh cinta, saya mencintai pelayanan itu. Sayang di awal 2018 visa saya habis. Dan salah satu solusi untuk bisa tinggal legal, bergerak dan bermisi secara sembunyi-sembunyi di Cina, saya perlu punya izin tinggal. Sayangnya ijazah saya kalau lihat dari CV yang dulu kan hanya gelar filsafat dan teologi. Saya nggak mungkin datang ke pemerintah Cina untuk nge-apply ini loh keterampilan saya bidang filsafat dan teologi. Itu sama dengan selalu bercanda saya datang ke pemerintah Cina dengan telanjang bilang saya imam. Nggak mungkin lah, nggak mungkin. Maka karena itu 2018 pertengahan sampai 2021 saya mencoba studi lagi kembali ke Amerika untuk ngambil master psikologi selama 3 tahun. Orang bilang kenapa 3 tahun? Karena background saya tidak punya latar belakang psikologi sebelumnya. Maka setahun pertama penyetaraan, kayak matrikulasi sana sini penyeimbang. Nah kemudian di 2 tahun sisanya saya ngambil master psikologi. 2021 selesai. Berharap untuk segera kembali, tapi efek COVID masih mempersulit situasi untuk kembali ke Cina. Maka tertahanlah di tanah air. Tuhan punya rencana lain, kita belajar taat. Akhirnya tertahanlah di Indonesia dan per 1 Juli 2023 ini ditugaskan di bawah di Wisma Xaverian untuk menggantikan Romo Yohanes Leonardo Suharno yang saat ini hijrah ke kota Jogja untuk mendampingi para tunas di Jogja. Oke. Jadi gitu ceritanya. Jadi yang tertahan tuh banyak ya. Iya ya. Romo Kadek juga tertahan ya. Romo Kadek juga tertahan situasinya ya. Jadi banyak itu. Akhirnya Romo ini tertahan di mana waktu COVID? Waktu COVID ini jadi setelah 2001 waktu COVID-nya sendiri saya 3 tahun itu pas di Amerika. Jadi COVID pas parah-parahnya waktu itu di Amerika. Ya, 2021 berhasil kembali, situasi tanah air pun mulai membaik. Ya. Saya masih masuk kembali ke tanah air dengan transisi di hari saya tiba itu dari yang 8 hari ke 5 hari kalau nggak salah. Jadi saya masih merasakan karantina 5 hari. Karantina 5 hari, akhirnya kembali berada di tanah air sambil coba menikmati liburan. Akhirnya liburan yang berkepanjangan belum bisa kembali ke Cina. 8 bulan di Padang, 7 bulan kemarin di Prokura, di Cempaka Putih Raya, di Cempaka Putih, di Wisma Conforti, dan per 1 Juli SK keluar di sini di Wisma Xaverian di Wisma Xaverian di Bintaro ya. Nah waktu di Amerika Romo nggak ada pelayanan apa gitu, nggak hanya studi aja? Pelayanan sambil studi tentu sambil melayani karena memang saya dapat scholarship, jadi memang proses studi saya dibayari oleh Xaverian Regio Amerika, maka sebagai rasa syukur dan terima kasih tentu di sela waktu studi sambil pastoral yang saya buat pastoral di paroki, jadi memang praktis misa, pelayanan sakramental, dan ya paling mission appeal. Jadi memang ketika musim panas kita mencoba menggalang dana untuk misi,
diundang ke keuskupan di luar teritorial kita sambil berkarya itu, dan akhirnya itu ya mencoba membantu di sana sini. Jadi praktis pelayanan pastoral lebih banyak ke pelayanan pastoral sakramental. Tetap ya. Iya. Tetep. Saya tertarik dengan Romo tertarik dengan anak berkebutuhan khusus. Psikologi ya. Nah, sebenarnya gini, Romo, di Bintaro sudah ada. Ya. Itu dan sekarang sudah mulai ada pelayanan di komunitas pertama, terus besok tuh akan ada misa UBK juga yang khusus. Memang kami ya teman-teman, saya nggak di situ sih, cuman saya sangat tertarik dengan pelayanan itu karena banyak yang keluarga tidak berani atau masih takut atau malu ya untuk mengatakan bahwa anakku butuh pelayanan yang berbeda dengan yang lain. Nah ini mungkin nanti Romo harus dicolek gimana caranya membuka hati orang tua bahwa mereka adalah anugerah. Nah itu tuh penting Primo, karena ada beberapa yang kami data ininya agak susah karena mereka tidak mau membuka diri. Jadi pelayanan itu jadi terbatas ya. Seperti itu. Keren. Colek lagi kan kita kemarin nyolek SKK nih. Colek SKK nih ya. Kemarin aku udah mikir bir apa ya Romo Wawan nih. Terus ada yang bilang Romo Wawan kayaknya cocok deh ke OMK gitu. Sekarang malah korek UBK. Jangan sering-sering main sini, mau dicolek-colek. Colek kan nanti dicolek sana sini terus ya. Stay di bawah aja, Mo. Enggak lah, tiap minggu ketemu Romo ngomong ini gini gitu. Karena memang teman-teman kita kan pernah ya undang ya. Pernah undang Iya, mau ada satu yang satu. UBK yang waktu itu kita undang podcast sama orang tuanya, dan sekarang join di Komsos juga, mau ya terlibat di seksi desain. Desainnya. Ya. Iya. Jadi memang harus banyak yang tersapa sih seperti itu, karena ya kemarin juga saya ngusulkan kenapa misa UBK tidak di gereja, kenapa harus di tempat lain gitu. Mereka berhak yang sama kok dengan umat lain gitu. Akhirnya besok tuh akan ada misa di gereja, tapi walaupun terpisah ya, tidak dengan umat umum, tapi paling tidak mereka merasakan di gereja gitu. Oke, Mo, siap nanti Anda Siap colek. dengan senang hati ya. Sebetulnya juga waktu saya pernah di Taiwan, jadi selain waktu di Cina, waktu di Taiwan itu waktu satu musim panas. Jadi waktu liburan, Romo parokinya kebetulan cuti, saya membantu di bagian selatan Taiwan di kota Jinlun. Jadi kebetulan Romo parokinya sedang cuti. Nah, mereka punya tradisi khusus per bulan itu membantu melayani misa. Dikasih tahu waktu itu, Romo nanti misanya di tempat ini, Romo anak-anak yang Oke, sekarang itu terminologi yang kita mencoba mengadaptasi sampai ke titik yang saya pikir mungkin harus kita ganti daripada anak berkebutuhan khusus, sekarang menjadi tren anak yang berkarunia khusus. Iya. Karena mereka tuh kita bukan katakan mereka berkebutuhan, walaupun oke lah sekarang kita bisa debat dari pagi sampai besok pagi kemanapun istilahnya nggak jadi masalah. Jadi pengalaman waktu itu misa Romo nanti anehnya begini. Memang waktu pertama kali misa bingung kenapa pertama kali deal dengan anak yang memang punya situasi kondisi kognitif, emosional, biologis yang ada situasinya. Jadi memang entah mereka gangguan motorik tubuh, jadi dari segi biologis, ada yang motorik dengan kognitif sehingga kemampuan berpikir juga tidak baik, atau kemampuan emosional yang bisa dengan tiba-tiba meledak. Jadi bagaimana deal dengan mereka? Menjadi pengalaman menarik karena merasa misa pertama seolah aduh ini misa ada 60-an anak kok yang merhatiin. Ya, yang kelihatannya memperhatikan 2 atau 3 anak. Secara manusiawi, nah poin tadi kan kadang-kadang dia bilang, Iya. apa sih efek baik guna dari pelayanan ini? Iya. Tapi yang kita tidak tahu, anak-anak itu punya kemampuan menyerap, mengalami, mengolah dengan cara mereka. Lantas ketika beberapa kali misa ke sana, akhirnya tumbuh. Nah mungkin kalau saya flashback balik ya, akhirnya saya selama setahun di bagian selatan Cina itu, di provinsi Fujian itu, di kota Ningde, mendampingi anak-anak berkarunia khusus ini. Saya flashback waktu pengalaman saya 2016
2012 di Taiwan, saya bilangin, oh ini bukan sebuah kebetulan. Jadi pengalaman misa di sana itu akhirnya menyadarkan saya, oh ini sebuah pengalaman indah. Jadi pengalaman yang tidak mudah, tapi kalau kita mau keluar dari lingkungan nyaman kita, zona nyaman kita, dan mencoba menantang diri untuk berkembang, itu melihat sesuatu yang baik dan indah dan luar biasa. Dan dari pengalaman itu akhirnya saya pikir, mereka juga anak-anak Tuhan. Dan seperti pengalaman refleksi panjang saya waktu setahun di Fujian, Cina itu, maka saya bilang, dengan kacamata iman, tidak mungkin mereka lahir di dunia kalau Tuhan tidak punya misi buat hidup mereka. Akhirnya saya percaya Tuhan akan menggunakan mereka untuk kita yang tanda kutip ngakunya normal dan wajar, belajar apa dari mereka, atau belajar menemukan kehadiran Tuhan dalam diri anak-anak ini. Nah, kalau kita sampai ke titik itu, yakinlah kita akan sadar bahwa anak-anak ini memang orang-orang ini, pribadi-pribadi ini berkarunia khusus. Mereka bukan anak-anak berkebutuhan khusus atau tanda kutip kita katakan itu cacat lah atau segala macam terminologi yang dulu kita stigmakan dan label, sehingga mungkin banyak kayak kata Kak Ende tadi, ada banyak orang tua yang ketika didata, enggak, anak sih biasa-biasa aja kok, normal dan tidak ada masalah. Sebetulnya dia tahu ada situasi, tapi karena kondisi yang membuat kita tidak nyaman karena ada proses stigmatisasi, stigma label yang kita katakan anak cacat, anak berkebutuhan khusus, itu kurang baik, sehingga orang tua itu nggak nyaman, atau saudara-saudari anak bersituasi ini nggak mungkin dengan nyaman. Aku punya saudara yang autis, aku punya saudara yang berkarunia khusus, berkebutuhan khusus. Orang lebih memilih, ya aku punya saudara, tuh titik. Tapi ketika dikejar lebih jauh, orang datang, loh adikmu kok begini, saudaramu kok begini, itu kan. Dan juga banyak film-film yang mengingatkan kita bahwa tidak mudah menjadi anggota keluarga, saudara-saudari dari anak-anak keluarga yang berkebutuhan, berkarunia khusus ini. Tapi ketika kita bisa menyadari bahwa mereka aja salah satu dari citra Allah yang kondisinya kebetulan berbeda dengan saya. Tapi kalau kita bisa melihat itu, Tuhan mengizinkan dia hadir ke dunia sebagai salah satu dari anaknya yang saya harusnya bisa berkomunikasi dengan mereka, maka memang kalau kita belum mampu, berarti persoalannya di kita, bukan salah di mereka. Kenapa? Kemampuan mereka memang di situ. Tapi kalau saya yang notabene merasa punya kemampuan lebih dari mereka, saya tidak mampu, itu permasalahan kita. Makanya saya bilang, sekarang kita yang merasa normal, lu bisa nggak ngedeketin mereka? Kalau nggak, berarti memang notabene maaf, lu yang berkebutuhan khusus nggak mampu mendekati mereka. Itu logika berpikir saya. Orang bilang, lo aneh ya Wan, ya agak sedikit aneh, tapi saya pikir itu kalau kita nggak mampu mendekati mereka, kita yang bermasalah. Ya enggak ya? Setuju? Good, oke. Setuju. Biar betul. seperti masih bingung aja. Ya benar. Ya oke. Saya ini mau apa? Romo kan kalau ngomong cepet banget. Ya. Otak saya itu menampung beberapa kata sekaligus. Jadi di sini ngantri banyak. Enggak. Jadi memang betul jadi kadang itu sudah ada membentengi diri, kita membentengi dengan cap yang bahwa teman-teman, saudara-saudara kita, anak berkarunia khusus ini adalah sesuatu yang berbeda, dan kadang kita berkomunikasi tidak bisa. Tapi sebenarnya ada juga yang saya sempat diajak, salah satu ada sharing ya, bahwa anak ini kayak nggak denger. Ternyata dia tahu doa itu tahu. Kita ajarkan doa-doa, doa Bapa Kami, Salam Maria. Anak ini kayak nggak denger. Tapi ketika diajak, dia bisa mengucapkan beberapa kata walaupun tidak urut. Dalam artian hanya yang keucap hanya misalnya Salam Maria penuh, potong-potong gitu. Tapi berarti sebetulnya mereka itu juga sama kita gitu loh. Nah ini yang kadang membuka pemikiran, atau paling tidak yang sebetulnya yang harus dididik bukan cuma keluarganya, tapi masyarakat Betul. Yang supaya mereka tidak mengkotakkan, karena yaitu keluhan yang kemarin Dion kan begitu ya. Ketika dia masuk dunia kerja agak susah. Karena ya walaupun dia sudah sarjana ya, UGM loh, sejarah. Dan agak, saya kemarin ketemu lagi, katanya dia mendaftar di Astra, tapi nggak tahu apakah diterima atau tidak. Nah, yang seperti ini kan otomatis masyarakat yang harus kita didik juga sebetulnya. Betul. Untuk membuka diri bahwa mereka adalah bagian dari kita gitu. Itu PR besar kita. Betul, PR besar kita. Jadi
bukan hanya untuk membuka ngetok keluarga, tapi juga masyarakat kadang menghakimi sih ya. Itu yang membuat kita sedih gitu loh. Maksudnya ya nggak hanya orang di luar gereja loh, kita membuka untuk gereja aja PR loh gitu loh. Jadi ngetoknya ya dari beberapa kali sih, dari tulisan, saya bikin tulisan dan sebagainya yang semoga itu akhirnya kebuka gitu. Itu awalnya dari Gema dulu, makanya Gema dijalanin dong. Ditunggu. Jadi supaya ada tulisan-tulisan yang terbaca. Ditunggu sponsor. Supaya kita sponsor mah gampang, gampang. Romo sambil diminum. Oke, thank you. Ini ada tadi saya cari yang anggur yang cair, di bawah nggak ada, Bu. Nggak, Adanya yang ya. bulat-bulat. Oke ya, anggur yang belum diolah gitu ya, tapi tetap anggur ya. Iya. Tapi ngomong soal orang berkarunia dan bertalenta khusus ya Mbak, belakangan itu saya dengar dan saya tahu seperti saya belum dengar dan tahu dari tempat lain, tapi karena saya tahu satu di Keuskupan Agung Semarang. Mungkin di keuskupan lain sudah mulai, tapi karena sebelum tahu. Kalau di Keuskupan Agung Semarang karena benar saya tahu, saya lihat dan saya dengar kita juga mungkin bisa searching. Keuskupan Semarang itu sudah sampai ke satu titik bahkan menerima imam dengan kondisi fisik biologis yang tidak katakanlah sempurna. Jadi itu dimungkinkan. Jadi sebetulnya makanya ini suatu bentuk kesaksian bagus ya, Fendi ya, Kak Endaya, di mana kalau betul-betul kita peduli dan care, umat itu kan akan lihat, dunia tuh mau lihat. Gereja ngomong katanya peduli dan care dengan orang berkarunia khusus. Mana? Iya, betul. Di Keuskupan Agung Semarang itu sudah dibuat. Jadi ada seorang imamnya yang punya kondisi biologis tidak tanda kutip normal seperti sempurna kita orangnya. Waktu itu pun tim formasinya dari yang saya dengar itu menganalisa, mengolah bagaimana sampai akhirnya mereka sampai ke titik. Karena konsultasi ke dokter, para ahli bertanya pada yang bersangkutan, meyakini dia dengan situasi dia, yang bersangkutan terima. Rekan imamnya terima, para formatornya terima. Nasihat medis menyetujui bahwa tidak akan menghalangi dia untuk pelayanan pastoral dia ditabiskan. Itu sebuah kesaksian iman yang luar biasa bagi kita. Sebuah pengingat bahwa kalau kita betul-betul katanya berpihak, kita care dan kita mau memperlakukan saudara-saudari kita yang berkarunia khusus, buktikan dalam tindakan nyata. Di mana mereka yang punya situasi karunia khusus, kita beri ruang nggak di gereja? Kita beri tempat gak dalam pelayanan pastoral kita? Kita beri tempat gak? Kita libatkan tidak dalam perayaan liturgi kita? Kalau jawabannya belum, mari kita coba. Kalau jawabannya sudah, mari kita publikasikan lebih luas supaya orang lihat gereja Katolik itu bukan cuma sekedar ngomong, tapi diwujudkan dengan ini loh kepedulian kita terhadap mereka yang berkarunia khusus. Ya, betul. Tadi itu. Kalau nggak salah yang di dari mana ya, mau Cina kalau nggak salah juga dia Romo. Waktu itu saya belajar bahasa isyarat di KAJ. Ada belajar bahasa isyarat. Salah satu ada Romo dari Cina kalau nggak salah. Iya. Itu juga sama. Dia mengajarkan ya dengan bahasa isyarat dari Kamisa itu. Tapi itu tuh luar biasa. Akhirnya apa? Akhirnya ketika ada Romo yang seperti itu, keluarga-keluarga yang memiliki anak yang berkarunia khusus berani untuk memunculkan bahwa ini anugerah ini gitu loh, bukan sesuatu yang apa ya istilahnya aib ya. Kadang kan orang merasa aib gitu loh kalau anakku punya kekurangan begini ditutupin gitu kan. Nah dengan begitu memunculkan, boleh tuh sekali-sekali kan dulu ada yang Mazmur. Iya. Kan waktu kita misa ABK ya. Keren. Silakan Benda dikerjakan. Kerjakan ketemu Romo. Ada aja yang harus dikerjakan kan. Satu yang kemarin belum selesai tuh. Dari Romo Kadek suruh bikin apa? Legio Junior. Belum selesai saya kerjakan. Kebanyakan. Pelan-pelan ya. Tapi ya kadang memang betul mau pelan-pelan, tapi kadang kebutuhannya mendesak itu rasanya
Kita harus buat prioritas tadi kan, mana yang mendesak, mana yang butuh, Betul. dan memungkinkan untuk diwujud nyatakan. Plus kita ingat hari ini kan sistem kerja kan semua kan network, jaringan, dan Betul. melibatkan semua. Apalagi dengan gagasan sinodalitas, bukan semua harus dikerjakan oleh satu atau dua orang, tapi Iya. libatkan semua. Bahkan juga ini menjadi peluang bagus kalau memang kita berpikir, oh kalau memang ada anggota keluarga dari anak-anak yang berkarunia khusus atau segala macam, kita ngumpul dulu aja. Mulai dari ngumpul, kita beri tempat, beri ruang, ngobrol, apa yang bisa kita buat bersama. Nah, dari situ kan tadi kan, oh tapi kan kita nggak punya struktur segala macam. Kadang-kadang tuh kita memang sih perlu sebuah struktur, sebuah sistem, siapa penanggung jawab, siapa yang memikirkan ini bagaimana. Tapi juga kadang-kadang kita perlu keluar dari pakem ini, pola yang selalu make, tunggu dari atas. Kita keluarga-keluarga dari orang anak-anak yang punya situasi khusus. Kita kumpul dulu aja, 5-6 keluarga nggak masalah. Apa yang bisa kita buat? Kita kumpulin yuk anak-anak kita bersama. Iya, terus ngapain? Ajarin doa rosario, ajarin berdoa bersama. Mungkin dengan waktu setengah jam bertemu, 1 bulan sekali, 1 minggu sekali, 2 minggu sekali. Dari situ kan nanti kan akan membuat keluarga-keluarga lain yang oh ada komunitas ini ya, Ada, boleh ya, kami ada. datang, mari. Nah dari gerakan-gerakan begini, saya percaya keuskupan, romo paroki, dewan paroki tidak akan marah. Ini ada gerakan apa sana sini. Ini gerakan baik, digerakkan oleh roh dan dalam payung di mana gereja kita mencoba menawarkan dan memberi tempat. Kalau kita betul jujur care sama mereka yang berkarunia khusus, saya pikir nggak usah terlalu nunggu lama. Tinggal ayo gerak. Siapa yang gerakin? Kan sudah ada mau sebenarnya seksinya udah ada sih. Sudah ada. Sudah Wah, ada. tinggal dikipasin nanti aja. Dikipasin ya. Kipasin betul, aja betul. nih. Baranya sudah hidup. Iya. Kipasin aja. Ada seksi untuk subseksi ya. Subseksi ya? Subseksi. Baik. Subseksi ada. Ya, good. Ada. Jadi Kira nggak kipasin sudah cukup berjalan cukup banyak sih, selalu Bagus ada ya, misa tadi BK gitu-gitu ada, selalu ada. Dan selalu dilibatkan di misa-misa besar juga ya, bawa persembahan gitu, anak-anak Good, gitu, good idea. gitu. Bagus itu saya pikir ya. Udah cukup bagus, tinggal dikipasin. Tugas Tinggal kan kipas itu. dikipasin. Kalau Jalan. kalau capek pakai kipas sate, ada kipas angin tau biar kipas aja yang kerja. Luar biasa biar ya. cepet Jadi gini Bapak Ibu, yang kita tulis di sini bukan yang ini bisa. Di luar konteks, tapi begitu menariknya ya, karena belum pernah Romo dibahas itu. Oke. Belum pernah membahas itu. Jadi colekan pertama aku itu sebenarnya kemarin ke SKK gitu. Oh, Kita Romo ke SKK. Iya, Sudah. sekarang dicolek supaya selalu di SKK. Di sana Iya, memang butuh bimbingan lebih ya, Mo ya, SKK itu. Enggak, sebenarnya juga itu kan kemarin kan konteksnya itu kan kalau kita ingat balik ya Kak ya, kita kan itu kan jenengan selesai pelajaran dengan adik-adik pranovis. Di akhir pelajaran tiba-tiba ngomong apa sebelum pelajaran waktu itu lupa saya, pokoknya bilang waduh ekspektasinya apa ya itu Romo kasih materi lah ngomong sana sini, terus kita Ditolak dulu bahas apa, saya bilangin aduh Mbak gini Mbak persoalannya kapan, kau tuh kan 2 minggu lagi ya, hampir 2 minggu. Saya itu punya kecenderungan kalau nyiapin materi itu lama. Nyiapin materi khususnya untuk nyiapin materi tertulis. Cuman saya bilang, kebutuhannya apa Mbak? Ini Romo, akan ada tim yang sudah menjelaskan modul, cara, teknik sana sini. Kita butuh bagian spiritual. Nah, karena tugas Romo harusnya expert di situ. Jadi Mbak Enda juga waktu kalau dari segi marketingnya pinter. Waktu dia bilang, Romo cuma jelasin spiritualitasnya aja Romo, kenapa SKK sana sini. Seksi kerasulan keluarga, bagian spiritualitas. Saya bilangin gini deh Mbak, asal nggak buat PowerPoint, saya siap. Oh kalau dia bilang Romo nggak apa-apa, nggak ada PowerPoint nggak apa-apa. Kalau gitu oke. Tapi saya bilang gini, walaupun saya tahu hari gini presentasi nggak ada PowerPoint agak kurang menarik. Dan jamnya kan kemarin akhir deal ya, jam 1 sampai jam 2 misa. Jam 1 sampai jam 2 itu kan jam yang paling enak untuk meditasi horizontal. Tapi harus memberikan materi di jam itu, apalagi habis makan siang itu kan materi berat tanpa PowerPoint ribet. Tapi saya bilang kayaknya sih dengan kemampuan bawel saya harusnya ini bisa membuat orang melek. Makanya saya bilangin baik Mbak, saya terima. Tapi kalau ada PowerPoint itu bonus ya, saya bilangin. Makanya akhirnya saya terima, makanya saya jalani itu ya. Karena bagi saya benar itu tempat yang menarik. SKK menjadi semua tempat baik, tapi bagi saya ada concern tertentu secara pribadi karena saya pikir di SKK ada hal banyak menarik yang harusnya bisa kita kerjakan. Betul.
Makanya karena itu kemarin tawarannya dengan sukacita walaupun saya agak ragu, khawatir, bimbang dan cemas, tapi saya bilang I'll do my best and I try. Dan keren hasilnya. Keren dong, keren. Ya, Oke. sampai teman-teman tim SKK itu bilang, bisa nggak ya Romo? saya baru mau ngomong lain kali jangan bikin keren-keren Mo. begitu udah bikin keren, bisa nggak ya Romo ya? Tapi jujur men, itu tuh kemarin tuh saya bukan masuk ekspektasi yang saya pikir saya akan presentasi dengan yang saya mauin. Kenapa? Karena nggak ada PowerPoint itu, jujur nggak ada. Saya tuh kalau nggak ada PowerPoint kayaknya, kan makanya saya bercandakan, PowerPoint itu kan program yang menarik ya. Kita harus menggunakan poin-poin yang powerful, jadi waktu presentasi berguna. Tapi kayaknya kemarin poin-poin saya tuh nggak gitu powerful karena makanya nggak ada PowerPoint-nya itu, jadi ya udah. Tapi I try my best ya. Iya. Tapi emang suka begitu. Kemarin juga pas sebelum mulai misa, Romo, Rabu podcast ya aku gitu. Waduh, nanti dulu lah, jangan sekarang. Iya. Atau nanti coba suruh Mbak Endah WA ya kan. Senin, Mbak. Pokoknya hati-hati. Jadi teman-teman itu juga sama sih, Mo. Jadi ke teman-teman yang kadang yang jarang keluar gitu, mulai dideketin gitu. Hati-hati ya, deketin Mbak Intan jangan dapat kerjaan. Bukan kerjaan tapi kesempatan buat melayani. Itu Betul. aja. Bukan melayani, Kak Enda bukan memberikan pekerjaan tapi memberikan kesempatan untuk melayani. Iya betul. Oh, saya pakai deh itu kata-katanya. Gitu ya. Saya kalau ngasih tugas di Komsos, Iya. gitu mau mereka merasa Tugas ini itu. menjadi pekerjaan, menjadi kayak kerja kantoran gitu. Iya. Kata-kata Kasih. itu enggak, ini kesempatan buat melayani. Iya betul. Jadi kan Kesempatan kedengarannya enak untuk juga ya, melayani. kedengarannya enak dan juga nadanya padahal ujung-ujungnya Monolog juga dia sudah berat. kerja ya, tapi kesempatan melayani. Betul. Jadi paling tidak untuk teman-teman yang tidak pernah muncul kan akhirnya muncul dengan yaitu caranya gitu Mas. Jadi tidak pernah kita ngasih kerjaan enggak. Aku kesulitan nih. Bisa nggak minta tolong? Nah, kena jaring dah itu pancingnya kena. Gitu caranya kalau dikasih kerjaan mau enggak. Pelayanan kagak ada duit kan, makanya bilangnya aku kesulitan nih minta tolong bisa enggak gitu. Ya kan sama. Romo pertama nggak mau, aduh Bang nggak bisa gitu Bang. Satu-satunya Romo yang gitu caranya. Akhirnya berbelas kasih kan, akhirnya oke deh. Akhirnya langsung bisa nggak jadi Romo pendamping SKK? Ya, terakhir gitu memang kita minta, tapi nggak bisa. Sudah terlalu penuh di Saverian ya Om ya. Ayo colek terus aja tiap bulan. Iya. Membantu maksudnya. Kalau pas jadwalnya gitu kan ya. Tapi Ya, betul senang. kemarin waktu habis itu langsung HUP ya Mo. Kebetulan Romo Wawan lagi kan yang. Oh iya. Jadi Sabtunya kami ada SKKL, misa dengan Romo, spiritualitas juga. Minggunya ketemu lagi dengan Ya, HUP pas misa dan HUP. surprise, wah Romo Wawan lagi. Iya. Dan Nah. setiap nama pasang disebut dalam. Ya betul. Itu baru kali itu, Mo. Baru kali itu dan mendapat misalnya seperti yang kemarin ulang tahun perkawinan ke-50 ya. Tuh merasa apa ya, Mo? Merasa istimewa lah ya karena disebutkan namanya dan dikasih yang 25 perak juga gitu. Kamu berapa? Nggak tahu, nggak ngitung. Nah, soalnya kan sekarang perkawinan itu juga sesuatu yang apa ya? Sekarang ya mau agak mulai berat karena dari KAJ pun Kak Om Kakak juga bilang angka perceraian atau pembatalan perkawinan itu cukup tinggi. Tugas SKK itu cukup berat sih sebenarnya. Tapi sebenarnya sebetulnya bisa diminimalkan ketika mereka pacaran pun sudah dilandasin sebetulnya. Cuman kalau hanya bertumpu di kursus perkawinan memang agak berat karena mereka hanya berapa hari, 3 hari kan kursus perkawinan seperti itu. Memang sekarang free child itu kan bahaya itu. Menikah tapi mereka punya komitmen untuk tidak mempunyai anak. Oh, oke. Jadi itu juga PR itu.
belum lagi perkawinan dengan sudah sekian tahun, Anda yang belok kiri, belok kanan gitu, ya kan? Banyak loh, Putar ke Pak. kiri, Nah. putar ke kanan. Jadi lagu deh ya. Memang kalau dulu pernah punya pengalaman itu nggak sih, mau mendampingin di SKK di waktu di Taiwan apa Iya. tuh? Ada nggak? Enggak, kebetulan kalau pengalaman khusus tidak, tapi memang dari kesempatan ya setiap kali pulang libur. Jadi selama waktu tugas di Taiwan dan Cina kan 3 tahun pulang, 2 tahun pulang. Libur kan digunakan kesempatan untuk ketemu dengan teman, sahabat, umat Allah, diminta misa sana sini, kadang-kadang sharing. Ya, jujur sebagai imam muda yang masih belajar, perlu memperluas wawasan dan cakrawala. Pertama ya agak sedikit kaget karena persoalannya kan kaget kenapa? Karena formasi kita di luar Indo. Jadi kita pengandaian di Indo masih dengan konsep gagasan waktu kita frater di Indo dulu, situasi hidup keluarga di Indonesia tuh baik-baik saja. Oh iya. Selesai formasi, tabisan, pulang untuk tabisan, pulang waktu libur. Ya poin yang tadi Kak Enda bilang, artinya fenomena kehidupan keluarga di tanah air, khususnya di kota Jakarta yang saya temui setiap kali libur, itu memang menjadi sesuatu hal yang, ternyata ini bukan seperti yang saya pahami waktu dulu masa formasi frater. Iya. 10, 15, 20 tahun lalu, fenomena hidup berkeluarga di tanah air pun sekarang menjadi hal yang perlu kita berikan perhatian, khususnya bagi gereja. Kenapa? Karena ya akhirnya itu di Amerika sama melihat fenomena mendekati orang-orang muda, anak-anak Indo yang di sana. Kalau kita studi atau waktu di Taiwan, itu ada pertanyaan-pertanyaan dari orang muda ketika menggagas tentang hidup perkawinan dan rumah tangga. Itu cukup mencengangkan saya, karena anak-anak muda itu sekarang sampai ke titik ketakutan buat berkomitmen, karena kan salah satu konsekuensi logis dari perkawinan Kristiani adalah ini sebuah covenant, sebuah perjanjian. Dan kata yang sebetulnya saya suka dari bahasa Inggris itu setelah dosen saya bilangin, perkawinan itu sebuah covenant. Covenant seperti yang perjanjian dalam konteks di mana Allah dengan bangsa Israel, Allah dengan umatnya. Itu level yang sangat kudus. Makanya di KHK yang diperbarui yang 1983 ya, itu KHK itu kan definisi perkawinan kan juga menjadi sangat indah. Plus yang tadi Anda bilang, ada banyak pasangan tidak mau berumah tangga yang by default itu memang sudah tidak sesuai dengan definisi kanonik dari sebuah perkawinan. Dimana kan dalam hukum gereja kan dikatakan perkawinan itu kan adalah kesepakatan atau kemudian dikatakan bagusnya perjanjian, jadi covenant antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tujuannya untuk kesejahteraan bersama, terbuka pada kelahiran anak dan pendidikan anak. Maka ketika tidak ada unsur ini, makanya dalam kacamata gereja Katolik itu jangan disebut perkawinan. Makanya efek lain ketika bukan kalau terjadi poligami, kenapa nggak dikatakan perkawinan? Kacamata gereja Katolik tidak, karena definisinya jelas. Jadi covenant itu kan perjanjian seorang laki-laki dan seorang perempuan. Makanya kenapa ada gerakan tertentu mereka bilang, kenapa kami tidak dianggap perkawinan? Karena definisi gereja Katolik sangat jelas. Jadi kesepakatan covenant di mana seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan bersama terbuka pada keturunan dan pendidikan anak. Kalau gagasan itu ada, diterima, baru perkawinan. Nah, persis poin yang tadi Kak Enda bilang, bagaimana mereka yang mau menikah tapi tidak terbuka pada anak? Kamu paham gak dengan definisi dari hukum perkawinan dalam hukum kanonik? Karena kalau tidak terbuka pada itu, maka sebetulnya ada yang sedikit cacat dari gagasan perkawinan yang pasangan-pasangan Katolik lakukan. Nah, kalau mesti di definisi dan aturannya. Nah, kalau yang sudah menikah terus tidak menjalankan definisi itu, nah makanya di dalam perjalanan hukum gereja, maka ketika ada situasi tertentu harus dikaji ulang dan ditilik, apa yang terjadi kadang-kadang proses anulasi. Atau kadang-kadang mereka pisah atau segala macam, atau sebetulnya disadarkan. Kenapa kamu tidak sadar ini? Kami nggak tahu, Romo. Makanya kita akan tanya, kemarin waktu khusus MRT lu ngapain aja gitu kan? Boring, Romo, nggak jelas segala macam. Jadi kami kemana-mana.
Makanya kita selalu bilang, dan dosen-dosen kami dulu selalu mengingatkan. Saya selalu ingat dengan Romo Purbo waktu dia mengajari kita hukum gereja. Frater, nanti kalau saya jadi imam, saat membuat penyelidikan kanonik, saat mempersiapkan pasangan, tolong didampingi dengan baik dan jelas. Kenapa? Karena bottom line-nya di situ. Jadi seringkali orang-orang muda yang datang ke MRT, kenapa? Cuma tanda kutip demi bisa menikah di gereja Katolik syarat harus ikut itu. Tapi bukan sungguh-sungguh mereka sadar sampai ke titik ini momen penting bagi kami, apakah mau terus apa tidak. Saya ketemu pasangan anak Indo yang bagus, waktu itu mereka ngikutin MRT di salah satu paroki di Surabaya. Dia sharingnya begini, wah saya bersyukur mau kemarin ikut MRT. Kenapa? Dari MRT kami diteguhkan buat menikah. Tapi bukan cuma itu, Mo. Jadi ada 3 kategori kata dia. Ada yang setelah kursus MRT diteguhkan untuk menikah. Jadi pilihan kami baik, tepat, dan benar. Yang kedua, kayaknya kita harus perpanjang masa pengenalan kita. Kita belum siap buat menikah. Postpone. Atau yang ketiga, nampaknya setelah kursus ini kita disadarkan sebetulnya kita nggak bisa bersama. Itu sampai ke situasi itu. Saya benar itu yang benar. Iya. Ini baru kursus yang bagus, saya bilang. Kenapa? Membuka mata orang-orang muda yang mau menikah itu tercelikkan. Oh, kita ini sebenarnya siap nggak? Kita ini sebenarnya cocok tidak? Kalau enggak, mendingan baik-baik bilang daripada kita paksakan. Tapi kan sebelum menikah itu biasanya ini Mo, apa yang indah-indah aja Mo yang kelihatannya, endah-endah aja yang kelihatan. Yang endah dulu kata dia ya. Setelah menikah berubah jadi tidak. Setelah menikah baru. Wow. Makanya itu yang menjadi menarik. Jadi kan ada program-program di paroki tertentu untuk yang namanya program discovery atau apapun. Ya, discovery. Orang ketika pacaran itu dibimbing dan disadarkan untuk tahu yang akan kamu nikahi ini, calon pasanganmu ini, apakah memang yang disiapkan Tuhan apa tidak. Makanya juga saya kadang-kadang ketemu orang muda, kalau pacaran, kalau saya sudah mulai kenal deket dan usia, saya gangguin, lu pacaran biasa ngapain aja. Jangan pacaran cuma bilang, aduh kekasihku, kamu hari ini rambutnya bagus, baru potong rambut ya, aduh alis matamu indah segala macam. Saya bilangin belgedes, itu gak penting. Yang kamu pentingkan waktu pacaran, kamu ngomong sama kamu, nanti setelah kita berumah tangga, bagaimana rencana rumah tangga kita, bagaimana planning ke depan, bagaimana sistem ekonomi, bagaimana perencanaan anak, kapan kita akan mulai, bagaimana tentang dan segala macam hal. Itu yang lebih penting daripada cuma ngomongin, oh bulan hari ini indah sekali, tapi kamu seperti rembulan di hatiku. Itu bagian dari basa-basi, tapi bukan itu yang terpenting. Pacaran itu mengenal pasangan dan mencoba memahami apakah orang ini yang Tuhan siapkan buat saya agar kita bisa bersama dan bahagia. Kalau tidak, jangan dipaksakan menikah dengan orang ini. Saya beberapa yang dekat saya berani bilang gitu. Saya bilang dengan bilang, lu kejam juga Romonya. Bukan. Saya mempersiapkan kebahagiaan masa depan. Lu paksa menikah lu gak bahagia, kenapa? Seumur hidup loh. Bukan cuma itu, ya seumur hidup. Tapi sudah itu kok punya masalah, saya beri cari. Gue bilangin, lu punya masalah gue yang dicari. Kagak. Mendingan gue keras dari sekarang, dari awal gue kasih tahu kalau betul-betul gak siap. Tunggu, kalau betul-betul sadar dia bukan pilihannya, jangan dipaksa. Dan bentar kemudian. Dan jangan sampai ya itu tadi dipaksakan ya. Kadang kan gini, untuk dapet pacar Katolik aja susah, ya kan? Setelah dapet masih banyak rentetan yang harus dia siapkan kan? Kadang rentetan ini dihilangkan karena ini nyari lagi susah gitu loh. Daripada susah. Nah, gitu. Jadi teman-teman OMK Enggak. Gue pacaran dari dulu dapatnya beda. Iya. Baru dapat satu itu ya sudah lah gitu. Gak usah cari lagi. Itu kebanyakan kan begitu. Betul. Kebanyakan begitu. Jadi akhirnya ya sudahlah cari pacar itu. Makanya kan pertanyaan teman-teman OMK juga sama kan. Udah ikut kegiatan bareng. Tetap aja ketemu jodohnya, kenapa susah ya? Nggak dapet yang klik ya. Setelah dapat yang klik, luas, kegiatan barengnya juga lintas paroki. Nah, betul. Harus lintas paroki. Ikut kegiatan KJ gitu ya, atau yang lebih umum lagi. Aku tertarik ini Romo tadi kan bilang Romo kerasin di awal nih calon gitu kan, supaya nanti kalau lu udah married kena masalah ininya sama gua gitu kan. Nah, bagaimana dengan mereka yang waktu di awal nggak ini sama Romo,
nggak dikerasin sama Romo gitu. Apakah Romo menolak ketika mereka berkonsultasi atau? Itu kan tetap tugas kita imam, artinya. Dan juga saya juga belajar dari beberapa Romo senior, kadang-kadang kan beberapa dari mereka kan itu kan mencoba, pernah ini kasus, jadi Romo ini memperlakukan satu pasangan yang dia ceritakan kepada seorang teman ini cerita ke saya. Jadi satu Romo itu, jadi ini kasus benar real kata dia. Ada 2 orang muda itu yang sudah persiapan segala macam datang ke Romo ini. Romo, kami pendidikan kanonik bersama, terus pisah satu-satu sampai Romonya singkat cerita, kalian sudah berapa lama pacaran? Disebut udah berapa tahun. Oke. Kalau saya boleh usul, kalian pacaran lagi dulu aja ya. Marah dia. Romo ini tidak menghargai kami. Kami sudah persiapan macam-macam, udah pacaran sekian lama. Romo bagaimana gini? Enggak, kalau gini caranya kami nggak mau. Cari Romo lain. Oh. Ya sudah, nggak apa-apa. Cari Romo lain, kebetulan dikasih untuk menikah, diberkatin. Berapa bulan kemudian, yang wanita ini nggak salah datang ke Romo. Romo, ternyata Romo benar. Andai saja waktu itu saya mendengarkan Romo tolong saya. Romo itu tentu tidak akan bilang, kan salah lu sendiri, kenapa dulu gak dengerin gua, tidak. Tapi si Romo itu yang bijak, dan itu saya pikir bagaimana menjawab pertanyaan Fendi tadi. Ketika yang dulu tidak kita dampingi dan tidak kita siapkan, terus punya masalah datang, ya tetap dengan kebijaksanaan seorang imam, seorang bapak, yang Romo itu buat gitu kan, ya setiap pilihan itu tentu punya konsekuensi. Kebetulan Anda memilih yang sudah Anda pertimbangkan, tapi Anda mungkin kurang sadar dengan konsekuensi. Cobalah dulu, jangan gegabah, jangan terburu-buru. Coba pahami, kenali pasanganmu. Coba cintai dia, coba ampuni. Saya akan bantu kamu dengan doa, tapi jangan buru-buru menyerah. Silakan coba dulu, kita usahakan. Saya pikir itu contoh teladan yang baik. Si Romo tidak memarahi salah lu sendiri. Lu sih keras kepala. Gua ajarin, gua nasihatin, gak mau dengerin. Sekarang punya masalah baru cari gua. Tapi akhirnya tetap didengarkan. Nah, saya berpikir kalau ada situasi gitu, tetap ya saya pikir ya sebagai seorang imam kita harus dengarkan, bantu dan dukung. Kenapa? Karena tetap umat Allah harus kita layani dengan baik dan dengan penuh cinta. Bukan disalahin, nanti bego-begoin, bego lu sendiri, kenapa dulu gak dengerin gua, ngapa gak cari gua. Bukan, tapi bagaimana kita bantu umat yang notabene sekarang dalam situasi kesulitan, ya kita dengarkan, kita bimbing, kita bantu supaya tetap dalam jalan Tuhan, tetap hidup dengan pilihan yang tepat. Tapi mungkin tanda kutip pernah buat sesuatu keputusan salah, tapi kan keputusan salah bukan lantas orang kehilangan makna hidup, kehilangan tujuan hidup, tapi kita arahkan pada tujuan yang lebih baik, sehingga dari keputusan yang nampaknya tidak benar yang pernah dibuat, dia masih punya arah hidup yang baik. Kalau saya akan memainkan dan mengusahakan setidak-tidaknya ke arah sana, itu. Memang kadang gitu ya, kadang yang seperti ceritanya yang tadi ya, mau sudah mempersiapkan segala macam, tapi untuk mengambil keputusan tidak jadi itu kan tidak mudah. Nggak gampang. Tidak mudah. Jadi kadang banyak pasangan itu yang ya sudahlah, udah persiapannya udah sampai 90% nih, mau nggak bisa kita batalin. Nah, padahal mungkin dia juga sadar, iya kayaknya nih Anda mulai ragu-ragu. Nah, itu yang keberanian untuk mengambil keputusan itu juga nggak gampang. Saya mau tanya ini, kan kalau gereja atau kalau konsultasi dengan Romo kan selalu tidak mungkin kan diarahkan untuk ya sudah kalian pisah aja atau bercerai aja gitu, nggak kan gitu. Pasti akan diarahkan yang tadilah mengampuni segala macam. Nah, ini nggak sih Simo, kan ada beberapa kasus orang yang setelah ya bercerai gitu ya, terus ketemu dengan benar-benar soulmate-nya dan bahagia gitu. Kenapa sih tidak dipertimbangkan bahwa apakah mungkin dengan jalan ini nanti akan membuat dia bahagia? Kenapa gereja itu selalu arahnya itu tadi mempertahankan gitu. Maksudnya ada beberapa contoh kan orang-orang yang memang ya harus melalui perceraian dulu untuk bertemu dengan seseorang yang bisa membuat dia bahagia dan benar bahagia, walaupun konsekuensinya mungkin ya harus pindah agama karena untuk menikah lagi secara Katolik nggak bisa, nggak memungkinkan gitu. Kasus kali ya. Iya kasus. Cuman aku cuman ini aja maksudnya ada tanggapan nggak mau kalau dengan situasi itu gitu ya? Iya. Sebenarnya situasi itu bisa dilihat dari banyak sudut pandang, Fed. Kalau saya melihatnya pertama gini, jadi di satu sisi apakah gereja selalu akan menganjurkan enggak, harus berusaha dan sana sini juga
ya tentu gereja mencoba mengusahakan, mencoba menghidupi hukum cinta kasih. Artinya pasangan-pasangan belajar untuk ya konflik itu pasti bagian dari hidup manusia. Ketika dua pribadi dengan kepribadian, dengan latar belakang plus pressure kerjaan, beban hidup, situasi lingkungan, situasi dunia itu membawa kita di bawah sadar jadi mudah dalam hidup dalam situasi konflik. Nah, konflik-konflik itu yang kadang-kadang ketika tidak tahu solusi bagaimana menyelesaikannya dan terjadi dalam hidup rumah tangga, maka kata yang paling mudah sering terjadi, kita pisah, kita cerai. Nah, tentu gereja akan bilang, tunggu dulu, jangan apa-apa cerai, apa-apa pisah, tapi cari tahu masalah konflik keluarga kalian apa. Dalam situasi di mana kadang-kadang ada abuse, KDRT, baik verbal, fisikal atau apapun, tentu gereja akan berpihak pada penghargaan hidup yang harus kita lindungi. Maka kita memang akan menganjurkan sementara untuk dipisahkan dulu, diamankan. Tetapi ternyata memang ketika pasangan yang dipilih ini ternyata selama hidup sebelumnya, selama masa pacaran tidak punya tendensi itu atau tidak tampak potensi abuse-nya atau kekerasan yang dia buat dan baru tampil setelah perkawinan, maka tindakan gereja pasti akan membantu bagaimana kehidupan yang menjadi korban ini terselamatkan agar bisa hidup bahagia. Tentu dengan proses yang namanya anulasi dan sana sini supaya yang bersangkutan nanti diselamatkan untuk hidup baru karena ketemu yang pas. Tetapi kenapa gereja di sisi lain kadang-kadang tidak dengan mudah, kan ada situasi gini ya. Nah kalau gitu kan berarti dimungkinkan, mungkin. Tapi persoalannya kenapa gereja ketika menemukan ada orang, ada pasangan yang nggak cocok, udah pisahin aja. Terus biarkan dianulasi, dimudahin menikah kembali. Gereja tidak mau membuat itu dengan gegabah karena secara pribadi kesan saya, karena gereja ingin memberikan kesan, makanya persiapan perkawinan ini dengan khusus MRT ini penting supaya pilihan yang dibuat nanti sudah matang. Kenapa? Karena kalau ini logika berpikir manusiawinya yang saya pikir ya, kalau nggak gitu jelas, udah coba dulu aja nikah. Sekian tahun jebret punya masalah, tenang, akan ada proses anulasi. Pacaran sekian lama ada masalah, udah pisah, nanti akan anulasi. Apa yang terjadi? Itu yang menjadi persoalan. Kenapa perkawinan dengan mudah dibuat dan anulasi dengan gampang pun dilaksanakan, karena orang tidak merasa penting untuk persiapan dengan baik. Makanya saya bilang keras di awal itu, bahasa saya artinya sebelum pasangan muda untuk menikah, dampingilah mereka, siapkanlah mereka agar sampai pada keputusan mereka yakin dengan pilihan tersebut. Atau seperti yang dikatakan Romo itu, kamu pacaran dulu lagi ya. Kenapa? Karena nampaknya dari pembicaraan ini kalian masih banyak hal yang harus dikerjakan. Nah, cuman kan orang-orang muda, Romo kamu sudah cinta mati, dia menjadi bagian dari hidupku, aku gak bisa hidup tanpa dia. Nah, nyatanya setelah pisah lu masih hidup dan dia masih hidup, berarti kan bohong banget. Tapi kan orang pacaran semua indah dan baik. Nah, sebetulnya saya melihatnya itu, gereja ingin tetap memperjuangkan sakramen perkawinan itu sakral, penting. Kenapa? Yang selalu saya jadi pembanding, walaupun orang bilang, mau itu nggak pembanding apple to apple. Tapi terserah. Kita sekarang ngomong 50, 60, 70, 100 tahun yang lalu perkawinan kakek nenek kita. Bagaimana mereka pacaran? Kagak ada, dijodohin. Tapi kenapa mereka bisa setia satu sama lain? Walaupun kita ngomong jujur tidak semuanya bahagia. Karena mereka mau belajar mencintai pasangan. Itu yang orang muda sekarang tidak. Ini analisa saya. Mungkin saya dibilang, kamu terlalu kejam. Tidak. Sekarang kita ngomong jujur. Kenapa kakek nenek kita dulu yang nggak ada pengalaman pacaran? Kadang dijodohkan. Nggak ada MRT juga ya? Nggak ada MRT, nggak ada Discovery, tapi mereka bisa setia sampai dipisahkan kematian. Kenapa? Karena ada kemauan untuk belajar mencintai pasangan. Nah, kenapa semangat itu tidak kalian miliki oleh orang muda saat ini? Kenapa? Karena kalau kita gampangin itu tadi ya, tenang, nanti kalau nggak cocok pisah aja, pasti dibantu gereja dengan anulasi dan segala macam. Itu yang terjadi. Nikah coba-coba dulu, nggak cocok pisah. Nikah karena ada cinta hilang, nggak diusahakan dan dibangun kembali. Persis yang tadi Fendi bilang kan, sebetulnya kan gereja bilang, coba cintai kembali pasangan, coba mengampuni. Aku sudah terlalu terluka, aku tidak mampu lagi untuk mencintai dia, lebih baik aku pisah. Itu kan bahasa dramatis ya. Tapi kalau mau berusaha, mestinya mau dan bisa. Kenapa? Itu yang saya selalu ingatkan. Kakek nenek, buyut, canggah, dan mereka yang 60, 70, 80, 100 tahun lalu, mereka nggak pernah ada pengalaman pacaran, MRT, tapi bisa karena ada niat mau belajar mencintai pasangan. Iya, betul. Saya tambahin lagi nih, karena saya selalu suka mencari celah. Oke. Ketika ditanya itu tadi, terus dijawab, saya sudah mencintai orang lain.
Kenapa tidak? Ya, Belajar mencintai iya. pasanganmu. Saya sudah mencintai orang lain. Itu dia, cintai pasangan. Kan itu yang kadang-kadang mungkin kesan saya ya di generasi kita sekarang, karena memang di satu sisi mungkin tontonan kita itu kan gampang menemukan pasangan yang bisa jatuh cinta, bisa swing cinta ke sana kemari, yang notabene daripada saya mencari belahan jiwa orang yang harus saya cintai, Romo. Padahal kadang-kadang kenapa nggak berusaha mencintai yang sudah ada? Iya. Lain mau rasanya mau. Dan padahal nanti ketika pindah belum tentu juga hasilnya lebih baik. Exactly, itu dia Mbak. Kadang-kadang kita menganggap Iya kan? kayaknya yang ini lebih baik, tapi setelah sekian lama okenya nggak juga sih. Akhirnya kan kita selalu, makanya lebih baik. Makanya saya pikir itu prinsip yang orang-orang tua kita dulu baik. Mereka berusaha untuk mencintai, menemukan cinta dari orang yang tanda kutip menjadi pasangan. Ya mungkin bukan pilihannya, tapi pilihan orang tuanya, tapi dikondisikan, tapi belajar buat mencintai. Mereka langgeng-langgeng aja tuh. Mereka berantem, mereka beda pendapat, tapi tidak sampai ke titik kita bisa. Atau kalaupun titik, udah malam ini lu tidur di luar kamar tamu, gue tidur di kamar, tapi masih tetap bersama. Nah itu yang orang-orang tua kita dulu miliki, yang sekarang di generasi muda mulai kendor. Kenapa kita nggak coba meneladan hal baik dari orang-orang tua kita? Saya pikir itu teladan baik tuh. Belajar untuk terus mencintai dan menemukan cinta dan memberikan cinta pada orang yang menjadi pilihan saya. Betul. PR itu buat SKK, bagaimana kita bisa mengajarkan anak muda untuk belajar mencintai. Juga sama keluarga-keluarga yang ini sih, karena memang kan ada beberapa kasus pasangannya sudah sakit. Betul. Terus padahal yang pasangannya di sini yang satu sehat-sehat saja, dia punya kesempatan untuk mencari bestie yang lain, ya kan, gitu. Tapi kan yang juga yang kita ingatkan kan jangan lupa tuh, Kak Endah, waktu Anda di depan altar di hadapan pejabat gereja, saya memilih engkau bla bla bla. Betul, itu selalu dalam untung dan malang, dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit. Itu janji kudus loh. Itu janji sakral. Covenant levelnya. Perjanjian seperti Allah dengan umat Israel. Pasangan dengan pasangan. Makanya yang membuat sakramen perkawinan itu kudus bukan karena ada imam. Imam hanya jadi saksi, diakon jadi saksi. Tapi antara pasangan ini memberikan diri, berjanji di depan Allah, membuat perkawinan itu kudus dan sakramental karena mereka. Dan kalau janji itu sudah dibuat dan disungguh dibuat dengan keyakinan iman, sekarang hidupilah. Romo enak aja ngomong, kau Romo nggak tahu menghidupinya, nggak memahamin. Saya bilangin memang saya tidak menjalani dan memahami itu, tapi saya juga menemukan banyak pasangan yang sudah menghidupi janji mereka ketika pasangannya sakit karena kecelakaan. Sekedar intermezzo lain. Waktu saya dulu frater, saya dampingin katekumen. Dua pasang katekumen berbeda di dua periode yang berbeda. Saya waktu itu kan harus interview sebelum dibaptis toh. Kebetulan situasi sama laki-laki semua katekumen. Jadi karena ceweknya sudah Katolik, sekarang cowoknya datang untuk dibaptis. Yang pasangan satu ini ceweknya datang selalu nemenin tiap minggu. Waktu tes akhir saya tanya, kok ini sebenarnya kok maaf ya, aku juga orang nggak mau pusing-pusing, langsung tembak to the point. Kok mau jadi Katolik sebenarnya karena ini kan ya sudah Katolik kok iya. Terus kalau misalnya sekali gini kok kayak kabulan kasih kasus langsung kasus tembak ini. Kalian menikah bahagia honeymoon pergi kemana-mana, suatu saat suatu hari pulang dari perjalanan jebret. Ini benar saya kasih pertanyaan itu loh. Kecelakaan kok. Ini si Cici yang masih cantik sekarang, masih sehat, ternyata apes karena kecelakaan itu. Ada bagian wajahnya yang harus tidak tampak indah lagi, kakinya harus diamputasi. Gimana? Jawaban orang pertama ya, yang pertama yang saya tanya. Ada pasangan lain yang saya tanya. Yang pasangan pertama itu jawabannya gini. Frater, waktu kami belajar di sakramen perkawinan itu ada janji yang kalau saya tidak salah ingat, Frat, ya mungkin saya salah, nanti tolong dikoreksi, Frat. Itu kan kita berjanji akan mencintai pasangan dalam untung malang, suka dan duka segala macam. Kalau janji itu dibuat dengan tulus, Frat, harusnya walaupun tidak mudah, Frat, saya harus menghidupi itu, Frat, saya harus konsekuen dong. Oh, saya bilang ya saya harus konsekuen itu, Frat. Kenapa? Karena kalau saya betul-betul mengucapkan itu di depan altar, di depan Tuhan, ya saya sekarang hidupi walaupun tidak mudah. Oh, oke.
Pasangan lain saya tanya. Setelah ini grup yang lain berapa bulan kemudian, kalau ada situasi gitu, jangan gitulah Frat, masa nyumpain yang jelek. Bukan nyumpain, ini saya bisa mengandai. Enggak lah Frat, enggak mau mikirin gitu Frat. Ternyata tidak semua orang siap. Yang pertama itu tadi waktu saya bilang dijawabnya gitu, saya bilangin, wah kalau saya Romo, Anda besok saya baptis langsung saya nikahkan dengan sakramen sekaligus. Enggak lah Frat, enggak kayak gitu. Ternyata kemampuan orang untuk sampai ke titik itu tidak mudah. Tapi ada orang-orang yang dia belum dibaptis waktu itu. Dia sedang persiapan dibaptis. Harapan saya itu bukan cuma karena acting di depan saya dites biar mau dibaptis kemudian ya. Tapi sebuah jawaban tulus yang saya pikir, saya percaya banyak dari umat kita yang sudah menghidupi itu. Hanya mungkin kita tidak pernah expose dan angkat ke permukaan. Saya percaya banyak orang-orang tua kita, umat Allah, pasangan-pasangan kita yang pasangannya itu dalam situasi tidak mudah. Entah pasangannya sakit, cacat, atau selingkuh, tapi dia masih tetap setia dengan janji perkawinannya. Banyak. Sayangnya mungkin kita kurang perhatikan itu, atau kita tidak mau mengangkat ini. Tapi saya percaya banyak pasangan-pasangan yang pasangannya sakit, pasangannya cacat, pasangannya punya situasi macam-macam, tapi pasangan satunya tetap setia pada janji perkawinan. Orang bilang, tapi kan nggak akan bahagia. Kebahagiaan itu tergantung kita di sini sama di sini. Kalau kita mau tetap bahagia walaupun notabene punya pasangan yang sakit, sebel gua tiap hari harus mandiin dia, cebokin dia sana sini, nyuapin dia sana sini, atau ya setiap hari saya harus nyebokin, mandiin dan nyuapin dia, tapi dia pasangan saya dan saya tetap mencintai dia. Itu kan beda. Orang bisa mengatakan dengan situasi yang sama 1001 macam cara, tapi keputusan buat tetap bahagia dan mencintai pasangan kembali ke tiap-tiap orang. Jujur, saya percaya banyak umat kita yang di situ. Hanya mungkin kita kurang mengangkat mereka, menjadikan mereka saksi-saksi kehidupan yang banyak loh. Pasangan kita yang masih menghidupi hidup perkawinannya dengan luar biasa. Ya, betul. Tugas SKK lagi untuk mendata ini ya. Betul. Untuk dan sebenarnya SKK ya sebenarnya kalau dalam perkawinan itu kita bisa menemukan rasa syukur sebenarnya ya, Romo, sehingga misalnya dalam kondisi pasangan sakit misalnya, tapi kita masih punya celah untuk rasa bersyukur, pasti mencinta itu ada gitu loh. Misalnya nih, wah aku bersyukur lagi kalau misalnya dia sehat-sehat saja, mungkin waktu dia untuk saya lebih sedikit. Jadi kita mencoba apa ya, selalu berpikir positif, mengolah, menemukan, kita menemukan sesuatu yang bisa kita syukuri untuk kita tetap dengan komitmen itu. Nggak mudah memang, karena kan harus mengampuni, mencintai, ya kan? Harus belajar untuk mencintai. Mengampuni itu susah loh. Melukai sekali gitu. Oke, diampunin. Oke, saya maafkan. Besok gitu lagi. Karena kita tidak bisa merubah sebelum menikah kan dari 0 sampai misalnya 28 tahun kan dia dididik sama keluarga dengan pola, dengan tingkah laku, dengan cara berpikir dan latar belakang yang berbeda dengan kita yang membuat kita banyak gesekan gitu. Belajar untuk mengampuni dan selalu belajar mencintai sih sebenarnya ya. Mencintai itu awalnya aku mencintaimu ya. 5 tahun bubar. 5 tahun usia 1 sampai 10 itu udah nggak berbunga-bunga lagi kan, mau banyak konfliknya. Nah itu yang membuat kita selalu belajar, tapi ya itu komitmen itu. Mudah tidak. Ya kan, dan ini kan pasangan yang dia nggak mau berubah ya, lo ngerubah 28 tahun ngerubah susah, kita baru berapa tahun. Ya, bagaimana Om Fendi? Saya no komen nanti aja kan. Kamera ini matikan baru. Iya. Biar aman. Iya. Ya, semoga bisa banyak menginspirasi kita Mo. Jadi mungkin cerita-cerita yang begini ya, yang jarang kita bahas, atau ya kenapa Anda podcast ini salah satunya banyak hal yang tidak terbahas di mimbar di khotbah Romo yang bisa kita bahas di sini dengan enak ya. Banyak hal positif yang
Di mimbar itu masalahnya tuh ada masalah besar buat kami para imam sebetulnya. Kenapa? Kami itu dikejar waktu. Sebenarnya kalau andai diberikan kesempatan, misalnya Romo itu boleh homili Sejam gitu ya, 1 Mo. jam. Wah, saya senang itu. Saya senang misalnya. Cuman orang pasti bilang, wah Romo udah khotbahnya 8 menit aja, misalnya masih 1 jam lebih. Jangan. Ya, makanya Iya. podcast gunanya di sini ya. Iya, betul. Yang tidak bisa terungkapkan di sana kita gunakan di sini Iya, ya. betul. Jadi Tetap bisa- semangat ya teman-teman Komsos. Iya. Iya. Podcast harus tetap jalan, ya, Jalan sampai dong. 100.000. 100.000. Iya dong. Jangan cuma berpikir 1-2 itu. Kalau bisa 100.000 ya. Jadi 100.000 itu kan 6 digit loh. Sampai 6 digit. Iya. Kan? Iya. Top banget Wawan mah. Banyak Iya, yang asik ya kan? Ini kayaknya harusnya ke episode kesekian kita cerita lagi di podcast mau dengan topik yang berbeda. Akan ada ya. Walaupun kadang-kadang beda dari yang kita rencanakan awal. Betul. Romo ada spesialis apa gitu nggak sih, Mo? Nah, apa semua? Maksudnya spesialis keluarga atau apa? Enggak, saya belum punya spesialisasi dan saya tidak punya itu. Cuman saya itu hobi ngomong aja. Jadi ngomong kemana-mana ada pertanyaan menarik. Makanya kemarin tanya apa temanya, mau ngalir aja. Jadi tinggal ngalir. Ini benar ngalir toh. Ngalir dari awal aja kita kemana-mana dulu kan. Tapi kan Romo master S2-nya psikologi. Oh. Walaupun kita sekarang bercanda antara psikologi dengan psikologi. Jadi kenapa kita tuh sebenarnya ahli speak, mereka psikologi. Ups, maaf. Nanti para psikolog akan mengecam saya nih. Itu saya mau, itu saya. Iya. Psikologi gitu ya. Kita bukan psikologi tapi psikologi. Jadi speak terus pokoknya ya. Saya baru cita-cita mau Wah, Iya. bagus. pengen psikologi, tapi harus ngambil S1. Nggak bisa langsung. Tadi Lintas- baru ada temen yang posting. Jadi menteri kita bilang katanya untuk besok S1 tuh tidak harus membuat skripsi. Betul. Jadi bisa menulis itu. Jadi kan kenapa tidak? Kenapa tidak ambil S1 untuk itu terus baru- kemudian S2 ya? Baru mau ngobrol, mau konsul sama satu temen kita, Iya. si Fania yang sekarang S2 Iya. psikologi Iya, kan. iya. Dia bilang, Tapi dia nggak pernah ada waktu, terus suruh bayar nanti sama Romo aja deh kalau gitu. kamu yang nggak boleh bayar. Enggak, kalau teman biasanya mereka tidak akan secara profesional. Kenapa? Karena kedekatan emosional sebagai teman itu kadang-kadang tidak bisa buat itu. Sebetulnya di field psikologi dari yang minimal yang saya pelajarin ya, untuk anggota keluarga, teman dekat atau segala macam, kita tidak akan mungkin praktek sebagai klien. Kenapa? Karena ada Oh, iya. ada border yang membuat kita tidak akan Ada bisa pembatas. profesional karena pembatas yang membuat kita akan ngobrol sebagai teman akhirnya. Kenapa? Oh. Jadi teman-teman. Jadi ketika mau profesional pasti di feel yang dengan orang yang memang klien betul di luar itu. Karena sudah keluarga, teman dekat. Iya, iya. Kita nggak akan bisa ngomong profesional. Kenapa? Lu udah ngomong kayak teman aja lah, nyantai aja segala macam. Nggak bisa. Kalau kita mau di memang feel itu udah mulai datang dengan settingan duduk, suasana kantor, gaya bicara berbeda. Kalau udah sama teman, udah lu gak usah acting gitu, udah ngomong biasa aja, gua gitu lah. Ya, susah. Kalau saya kemarin saya bilang gini, ini trial dulu ya, saya Oh bilang iya, gitu. kalau cocok bisa terusin ya. Iya. Kalau trial biar gratis gitu. Ya, namanya trial tuh gratis tuh. Kalau emang cocok nanti bisa follow up gitu ya. Baik gitu sebenarnya. Berarti ini podcast ini kita lanjut aja sampai 3 jam deh. Iya. Romo ada yang mau disampaikan Iya, lagi. itu yang di belakang kamera udah senyum-senyum ucapnya jam-jam gitu. Udah hampir 1,5 ya, udah lebih 1,5 ya. Iya. Iya, sudah setengah. Nah, mau ada sesuatu yang ingin disampaikan untuk umat nih, Mo. Ya, tadi kita kan bahas anak berkarunia khusus, terus tentang keluarga gitu. Karena Tantangan perkawinan. tantangan tadi perkawinan. Karena semua tuh rentetannya ya ke anak-anak sih. Kenapa saya masuk SKK? Karena saya suka anak-anak. Saya ingin anak-anak itu bahagia semua. Akarnya kan dari keluarga. Jadi saya mau diminta di SK di rentetannya. Ini kalau ngomong rentetannya banyak dia. Iya. Tapi sebenarnya ya, itu yang kemarin akhirnya jujur waktu kan jenengan minta pertama kan saya langsung bilang kayaknya susah mbak, saya nolak dulu. Kenapa? Karena saya tidak punya waktu buat persiapan. Itu concern saya yang pertama. Yang kedua, aduh ini feel yang secara pribadi saya juga satu feel yang saya concern gitu. Kenapa? Karena keluarga bagi saya, kita kan tahu keluarga jadi akar dari semua kehidupan masyarakat dan kehidupan gereja. Keluarga panggilan muncul dari keluarga, umat kita akan hidup baik atau tidak. Jadi keluarga itu concern saya. Makanya waktu kemarin jenengan bilang pergulatan batin saya, makanya saya bilang pertama tidak, tapi akhirnya
Nurani bilang nggak bisa, harus diterima. Kenapa? Karena bagi saya betul keluarga itu memang penting. Tanpa adanya dasar fondasi keluarga Kristiani yang baik, gereja nggak akan bergerak. Panggilan nggak akan ada, hidup dinamika paroki, lingkungan dan wilayah pun akan stuck. Makanya ya udahlah saya terima. Kenapa? Karena apalagi mereka tujuannya di L-nya ya, biar mereka ini kan sebagai penggerak nanti di lingkungan. Kita di paroki monitor secara umum, penggerak di lapangannya jadi di SKKL-nya itu kan. Kenapa bagi saya concern besar? Karena keluarga ini kan hidup sebagai gereja kecil ya, gereja perdana, di mana kalau tidak dari awal gereja perdananya baik, kita jangan ngomongin soal ke level paroki. Kenapa? Gereja paroki punya sistem administrasi mungkin yang baik dan segala macam, tapi kalau umat kita ke bawah tidak terjamah, tidak terlayani dengan baik, gereja nggak akan bisa buat apa-apa. Di gereja panggilan, di keluarga panggilan muncul, tapi dari keluarga juga kehidupan masyarakat akan berpengaruh baik kalau semua keluarga Kristiani memainkan peran di lingkungan, di masyarakat dengan baik, dengan memberikan kesaksian iman yang baik. Efek yang baik di lingkungan nanti otomatis juga akan terjadi dalam gereja kalau keluarganya sudah baik. Sayangnya kan fenomena keluarga kita kan notabene kita harus melihat memang nyatanya saat ini tidak semua umat kita keluarganya sedang baik-baik saja. Entah persoalan ada situasi anak yang berkarunia khusus, entah situasi beban ekonomi yang makin berat sehingga kadang-kadang relasi suami istri anggota keluarga juga tidak harmonis karena faktor beban ekonomi pekerjaan dan segala macam, beban lingkungan segala macam. Jadi kadang-kadang apa-apa berantem jadi masalah. Keluarga tidak harmonis. Makanya saya pikir keluarga itu harus dibuat seharmonis dan sebaik mungkin. Nah, kalau keluarganya harmonis, maka ada situasi anak berkebutuhan, berkarunia khusus, akan terlayani dengan baik. Nah, kalau keluarganya baik, panggilan pun bisa muncul. Nah, kalau keluarga sudah tidak baik, jangan berharap panggilan. Makanya kemarin tuh judul, ide lain yang kemarin juga tidak tertuang waktu di SKK, saya mau memainkan gagasan itu keluarga di Inggris kan ke family kan, father and mother, I love you. Family dari kata itu, maka ada father and mother, I love you. Kata love itu jadi kunci dari core dari sebuah keluarga. Kalau nggak ada cinta, keluarga nggak akan punya arti. Dengan adanya cinta dalam keluarga, di mana anak akan bilang father and mother, I love you. Ketika anak sampai ke titik saya mencintai orang tua saya, artinya anak melihat cinta dari orang tua. Nah, kalau orang tua sudah menghidupi cinta, anak mengalami itu dan melihat itu, anak yang tumbuh dan hidup dalam suasana cinta, panggilan muncul. Dia keluar ke rumah, dia ke sekolah, dia bagikan cinta itu dengan teman-temannya. Anak tumbuh dewasa, akhirnya berumah tangga, dia akan bentuk rumah tangganya yang baru dengan cinta. Maka cinta itu akan menjadi efek domino yang bergerak kemanapun domino ini berrelasi. Nah, kalau efek baik yang kita tularkan dari keluarga kita, hal baik akan pergi kemana-mana. Makanya concern saya di keluarga itu penting karena dari sana. Kalau ada cinta dalam keluarga, kalau keluarga Kristiani menghidupi semangat cinta kasih dengan pengorbanan, kasih tanpa syarat plus pengampunan, maka keluarga-keluarga Kristiani ini akan memberikan dampak dan pengaruh besar. Bukan hanya di kehidupan gereja, di kehidupan bernegara. Bahkan untuk kehidupan gereja kita percaya panggilan akan muncul. Maka perlunya SKK dan pentingnya SKK itu ke sana. Dari situ ada anak berkarunia khusus akan terlayani dengan baik. Persoalan-persoalan suami istri yang kadang-kadang kita temui dan kita dengar dari mungkin teman, kerabat atau siapapun yang konsultasi pada kita, Mbak Eda, keluargaku lagi begini-begini. Nah, kita akan bisa mendampingi mereka. Cobalah cintai kembali. Sudah nggak ada cinta lagi, Mbak. Nah, sekarang bagaimana menumbuhkan cinta dalam keluarga-keluarga Kristiani? Kalau itu ada, dunia akan baik-baik saja. Itu keyakinan dan kesadaran sana. Top ya, top dong. Harganya di atas 1.000 katanya, saya dikasih beban batin oleh 2 orang ini katanya nih. Bapak Ibu tontonlah, nggak perlu lama tapi coba di view, kita kejar view-nya. Walaupun kata Romo Kade bukan view yang terpenting, tapi setidak-tidaknya kalau view itu bisa disebarluaskan, Matius Talk akan menjadi kekuatan paroki kita. Yang percaya katakan amin. 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 Mo, terakhir, Romo kan ditahbiskan di sini, berarti kan dengan paroki ini udah
cukup akrab lah ya, cukup mengenal. Iya, banyak teman-teman sudah kenal Romo sebelum datang lah. Saya kenal Romo baru kemarin. Tapi ternyata udah cukup banyak ya mau teman-teman di sini yang sudah cukup mengenal. Karena tiap kali libur dulu jadi zamannya, jadi sebelum berangkat dari zamannya almarhum Pastor Lorenzi, terus Pastor Gary itu tiap kali saya pulang libur tuh selalu memberikan peluang kesempatan untuk misa. Terus Romo Tio setelah kembali juga Romo Tio beri kesempatan misa. Jadi memang dengan umat Matius sudah cukup familiar dan sering misa. Kalau yang saya tanya kemarin belum pernah lihat mungkin apes atau mungkin tidak mengenali saya karena potongan rambut saya yang berubah. Tapi beberapa memang yang belum pernah mungkin tahu umat baru atau memang pas dulu saya misa pas tidak datang aja. Jadi beberapa pasti pernah kenal. Kalau yang pernah, jadi kan hampir 2007 tabisan, 2007 nunggu sekian bulan itu sering misa di sini. Terus 2011 libur, 2012 karena Bapak berpulang misa juga beberapa kali, 2014, 2016 dan 2018. Jadi di tahun-tahun itu setiap kali pulang hampir ada kesempatan misa. Beberapa sempat tahu. Dulu berarti pas Romo sering kesini. Pas waktu kita nggak cocok. Bukan, mungkin saya belum tobat mau. Oh belum ya. Belum sering ke gereja. Belum ke gereja ya. Atau Kalau pas saya- waktu ke gereja waktunya tidak bersamaan. Saya misa jam Romo 4 sore. Saya misa jam 4 sore. Kak Enda mungkin misa yang jam 6:30 waktu itu ya, jam yang sore jam 6. Atau pas Romo misa jam 9 berpikir pagi. positif. Lah kita kan harus selalu berpikir. Saya selalu bilang kacamata boleh negatif tapi cara pandang harus Ini mau minta pesan-pesan dalam rangka HUT. HUT Kan mau, kita kan udah sebentar mau lagi 40. bulan depan kita HUT Ya. ke 40 paroki ini. Ada mungkin pesan-pesan atau kesan atau apa? Kalau kesan saya melihat bahwa ada sebuah dinamika yang hidup di paroki ini ya. Tentu bukan hanya dari tampilan fisik, tentu pakai gereja kita makin baik dan makin mempesona. Depan itu dengan patung Matius dan segala macam. Di seberang sekarang ada proses pembangunan GKP. Yeah. Tapi juga saya melihat ada dinamika hidup dari umat juga makin apa tuh? Umat tumbuh dewasa dari segi iman, bagaimana umat berelasi dan berinteraksi dalam perayaan dan keterlibatan. Apalagi kata Kak Enda dulu kan, mungkin waktu setiap kali saya libur saya belum pernah dengar itu, atau mungkin memang saya tidak sempat dengar, tapi ada perhatian khusus dengan anak-anak kita yang berkarunia khusus. Saya pikir ini kan sebuah tanda nyata bahwa gereja menjadi sungguh gereja yang makin peduli dan kiat. Dan di usia 40 ini saya pikir angka genap, angka baik, angka yang mengingatkan kita pentingnya untuk terus eksis di tengah masyarakat. Sekian tahun dengan Polimatius itu kan menjadi kesaksian besar kita. Memang sayang dengan situasi Covid dan sekarang ada perubahan kebijaksanaan sehingga tidak bisa diteruskan, tapi usaha gereja kita tetap hadir di tengah dunia, di tengah masyarakat. Kehadiran kita memberi dampak positif, dampak sosial. Kemarin ada teman datang melihat bagaimana di parkiran motor itu setelah misa ada yang menjual makanan melibatkan pedagang-pedagang kecil. Saya bilang ini tanda sederhana tapi tanda kita welcoming people. Kita mengizinkan orang buat terlibat, dan saya pikir ini tanda-tanda baik. Teruskanlah yang baik. Ya. Yang kita rasa dan kita sadari ada banyak kekurangan sana sini, kita perlu koreksi dengan rendah hati, kita harus akui, kita harus ubah. Tapi banyak hal baik yang harus kita highlight, kita apresiasi dan kita teruskan. Karena dengan memperhatikan banyak hal baik yang sudah kita buat, mengapresiasi apa yang baik yang sudah kita buat, kita akan berlangkah maju. Daripada kita sibuk mencari apa yang kurang, apa yang menjadi masalah, apa yang masih harus diberesin. Di mana-mana sama, itu akan selalu ada. Tapi kalau orientasi kita ke depan, apa yang sudah baik, mari kita tingkatkan. Yang sudah ada, kita tambah. Yang belum ada, mari kita buat. Daripada sibuk ngurusin kekurangan dan permasalahan. Akhirnya kita hanya buang energi percuma yang Bapak Presiden kita selalu ingatkan. Dan kita tuh sibuk untuk hal-hal yang tidak berguna. Lebih baik kita sibuk untuk hal yang produktif, inovatif, dan kreatif agar kehidupan ke depan menjadi makin baik. 40 tahun, angka yang baik. Tahun yang sudah baik, tapi masih ada harapan. Paroki kita bukan hanya untuk merayakan 40 tahun, Ya. kalau bisa sampai 4.000 tahun ya. Amin. Amin. Oke, thank you. Thank you Romo. Thank you. Terima kasih. Thank you banget. Sama-sama. Luar Salam biasa. buat teman-teman seminaris. Oke, para Salam buat juga Romo-Romo di bawah ya, sekalian. sip. Pasti. Satu Romo yang di bawah itu juga saya tanya kapan mau podcast, kapan saya tunggu diundang katanya. Baik. Begitu mau diundang dia kabur ke Kongo.
Nanti. Beliau pasti akan siap untuk Iya. juga memberikan Nanti kita pengalaman misinya baik. jadwalkan. Iya. Makasih banyak Romo. Sama-sama. Terima kasih. Aduh. Luar biasa Luar kan? biasa. Saya sampai terlalu penuh dengan Fendi belum terbiasa dengan bahasanya Romo yang cukup gitu. enggak. Ininya apa? Apa Hal lodinya positifnya. lodinya kelamaan. Dia lodinya kelamaan masih antri udah nambah. Enggak, itu emang efek buruk yang selalu saya selalu sadari. Punya resiko orang yang selalu ngomong cepat itu kadang-kadang harus ingat. Makanya kemarin juga bercanda sempat sama Pastor Angelo di bawah. Saya tuh lebih suka mengendarai mobil manual, Pastor. Kenapa? Karena selain ada rem ada juga kopling. Karena kalau mobil matic hanya ada rem. Kalau remnya blok habis jalan terus. Tapi kalau mobil manual selain rem ada kopling yang kadang-kadang bisa melaju redam kecepatan saya. Saya harus ingat, saya harus nyetir manual, ada kopling dan rem. Romo itu. Saya tuh karena ini tuh terlalu bagus jadi apa perlu dicerna semua. Betul. Dan itu yang Banyak membuat hal. jadi penuh hari ini. Semoga juga yang dirasakan Bapak Ibu, rekan-rekan OMK, adik-adik semua yang menyaksikan Ya, podcast betul. Matius Talk 21 malam hari ini. Kita pamit, terima kasih banyak. Masih Pak Eda juga diem. Kayaknya masih bentar. Yang Romo ngomongin kayaknya kurang gitu loh waktunya. kurang. Siap untuk ke depan lagi ya Nanti Mo. kita Kalau bikin jadwal cocok. waktu cocok kita buat lagi ya. Oke. Ya. Sebuah kehormatan dan senang bisa bersama kalian. Siap. Kami yang Terima senang. kasih Terima Romo. kasih promosinya. Atas Terus dukung kami ya Mo. Terus. Jangan dukung SKK, dukunglah Komsos. bentar lagi bir Romo. Iya. Kita dukung semua yang baik yang ada di paroki kita ya. Iya. Siap Romo. Baik. Terima kasih semua. Selamat malam.